Dan ini tuh, kelihatannya kayak daging ya, tebel tuh. Tuh, ada bekas bakaran-bakarannya dan ini. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel saat disayangi UMKM dan juga usaha influencer plus para vegan. Go vegan! Nah, itu dia. Kali ini sesuai dengan semangat gue di awal, gue kali ini pengen review makanan-makanan vegan ya kan. Gue udah pesen beberapa menunya dari salah satu resto yang terkenal banget jual makanan vegan. Nama restonya adalah, saking vegannya dia low key banget ya, jadi nggak ditulis di sininya, tapi ditulis ada di sini. Namanya adalah Burgreens. Gue yakin lu semua udah pada denger tentang brand ini karena brandnya cukup terkenal gitu ya. Kayaknya cabangnya udah ada beberapa. Sebenarnya menu dia tuh full vegan dan itu udah banyak banget menunya ya pilihannya. Tapi gue pick 3 aja gitu ya, karena gue takut nggak suka. Oke, langsung aja. Di sini ada sate marangi namanya nih. Kita tahu sate marangi biasanya identik dengan daging sapi gitu kan. Apa nih ya? Kenapa dia jual sate nih orang vegan? Kita cobain aja. Ini dia sate marangi. Oke, menu pertama di sini namanya adalah Burgreens Style Marangi Satay Starter ya. Ini harganya 49.500, tapi keren banget loh. Ini di Gojeknya ada apa namanya makronutriennya, kayak kalori 378, proteinnya 16 gram, fibernya 6 gram, gede juga proteinnya. Gue sambil contek deskripsinya, lu lihat sini nih. Ini lu lihat ya, ini kita dapat satenya. Ini gue bacain aja, sweet and savory marangi beefless satay. Jadi ini nggak pakai beef, tapi dia nggak kasih keterangan dia pakai apa gitu ya. Perfect as starter or snack. Udah gitu doang sih. Jadi kita dapat semacam saladnya di sini. Terus ini ada satenya berapa nih? 1, 2, 3, 4 tusuk ya? 4 tusuk coy. Kelihatan gendut-gendut sih ya. Dagingnya, ya daging bohongannya gitu ceritanya. Terus selai kayak sate di sini dapat bumbu kecapnya atau sambal kecapnya. Langsung kita mainin ya guys ya. Tapi seperti biasa gue minum dulu. Di sini gue pakai sobat lama gue, namanya adalah Asep Juragan. Kita minum bersama AJG alias Asep Juragan. Yuk bismillah. Langsung kita cerotin dulu pakai jeruk limau. Tapi jujur guys, sumpah ini satenya wanginya wangi kayak semua ada kayak bakaran daging. Nggak bohong gua. Oke, langsung aja kita angkat. Lu lihat nih. Baru pertama kali sih gua makan sate pinggirannya salad coba. Nih kita angkat. Kelihatan ada bawang gorengnya. Dan ini tuh kelihatannya kayak daging ya, tebel tuh. Tuh ada bekas bakaran-bakarannya dan ini sumpah wanginya sate banget. Cobain. Yuk bismillah. Smoky, ada aroma ketumbarnya, manis gurih. Itu sumpah teksturnya kayak daging, sumpah. Makan lagi ya, kayak daging yang super lembut gitu loh. Ada kenyalnya, kayak ada kenyal dagingnya gitu, tapi dia lebih lembut daripada daging seharusnya gitu coy. Karena dari jamur sih biasanya begini-begini ya. Tapi sumpah kalau ini gue misalnya nih, gue dikirimin makanan gini, gue makan gitu kan. Gue nggak dikasih tahu kalau ini vegan. Gue ngira ini daging apa gitu. Sumpah dah. Rasa satenya marangi banget ya, aroma ketumbarnya terasa gitu loh. Enak lagi sumpah. Enak gak bohong gue. Tapi kenapa ya mereka tuh kayak membuat ini seolah seperti daging gitu loh. Coba kita makan sekarang pakai saus kecapnya. Nih kita dripping ke sini. Apakah ini khusus orang-orang vegan yang dulunya adalah bukan vegan jadi dia kangen? Yuk cobain ya. Sumpah yang satenya enak. Demi Allah gue gak bohong, enak. Gue yakin abangnya nih biasa bikin sate non-vegan. Tapi disuruh aja nih, tuntutan pekerjaan. Jadi dia bikin yang kayak gini jago juga. Bumbunya soalnya omnivora banget, Pak. Beneran dah, gue gak bohong. Coba, apakah kalau kita makan sama saladnya dia cocok gitu ya? Coba. Ini ada tomat cherry, ada jagung, ada kol ungu gitu ya. Ada selada juga. Cobain, apakah cocok? Sate pakai salad ya?
Coba deh, yuk. Nggak cocok. Kecap bawang harusnya. Kecap bawang nih harusnya. Buat para vegan yang kangen makan daging, ini bisa jadi solusi. Oke, ada satu menu lagi. Karena gue suka banget burger ya. Gue pesan juga burgernya, kita cobain burgernya. Menu berikutnya, gue udah pesan di sini namanya adalah beef cheeseburger. Beefnya diplesetin pakai V. Jadi kayak beef vegan gitu loh. Harganya 66.000. Gue bacain dulu ya. Nih, plant-based beef minced patty topped with melted vegan cheese. Jadi pakai vegan cheese, gue nggak tahu dari apa ya bahannya karena dia cuma nulis vegan cheese. Jadi ini dagingnya pun dari vegan, jadi bukan dari daging. Coleslaw salad, sliced tomato, and homemade cucumber pickles in whole wheat brioche bun. 545 kalori, 21 gram protein, 8 gram fiber. Nih kayak gini tampilannya tuh. Kejunya tampilannya kayak semacam apa ya? Ricotta cheese ya. Ini dalamnya. Tuh ada grillnya. Ya, terus ada nih sayuran-sayurannya. Keju tebel juga ya. Ini dagingnya nih. Tuh. Mirip kayak meltik ya bentuknya. Cobain deh. Makan ya. Jujur kalau di burger sih emang lu nggak bisa miripin sama burger ini sih ya. Burger kaum omnivora ya. Karena lihat ya, nggak ada juicy-nya sama sekali deh guys. Ya emang nggak bisa juicy. Justru burger itu emang nilai jualnya adalah karena si daging yang dipakai itu kan biasanya ada kandungan lemaknya yang bikin patty-nya tuh juicy gitu loh. Ini nggak bisa juicy deh, jadi berasa kering banget nih. Cobain lagi ya. Oke, mari. Tapi lumayan sih rasanya. Cobain kejunya, kayak apa sih kejunya deh. Teksturnya tuh kayak krim. Kayak whipped cream tapi kayak sedikit lebih padat gitu ya. Tuh lu lihat di sini. Tapi jujur gue nggak tahu kejunya dia dari apa bahannya guys. Tapi ini rasanya keju sih, sumpah deh. Rasanya tuh keju nih. Coba lagi ya. Dari apa dia? Cuman kalau untuk tekstur patty-nya, dia nggak dapet kenyal kayak beef ya, yang jelas. Jadi agak ngelos kalau menurut gua. Jadi pas dimakan tuh kayak makan suatu adonan gitu loh. Jadi nggak dapet tekstur kenyalnya gitu loh. Tapi yang pengen gua apresiasi adalah, nih, bannya dia, even ini pakai gandum-ganduman gitu ya, tapi yang gua rasain teksturnya tuh lembut dan nggak kempos nahan si burgernya. Ada satu suapan lagi ya. Yes. Gue ngerasain ada manis, gurih asin dari si kejunya, krenyes-krenyes, sama asam dari si coleslaw dan juga pickle lah. Wah, saya harus maklumi kalau ini vegan ya. Ya tapi nggak bisa dibandingin sama bootleg burger yang pernah gue review ya. Jadi jelas, kalau buat daging ya enakan burger seharusnya, tapi ini vegan. Ya jadi kalau lu yang, aduh gue gimana makan daging nih, bisa. Ada nggak sih orang malas makan daging? Ya udah, kita cobain ada satu menu lagi. Ada yang soto Betawi. Kita cobain yang soto Betawi dah. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain ada soto Betawinya dengan harga 60.500. Ini kita baca deskripsinya ya. Savor the rich flavor of Indonesian with our soto Betawi, a fragrant beefless soup infused with aromatic spices, perfectly balanced and comforting with a side of brown rice. 498 kalori, 18 gram protein, 7 gram fiber. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi itu dia dapat nasi guys, dapat nasi, dapat sambal, dapat jeruk nipis, dapat tempe 2 ya, sama dapat sayur gini, selada. Terus ini nih, soto Betawinya, soto Bewatinya nih guys. Tuh, kelihatannya looknya kayak bersantan banget ya, looknya tuh. Dan ini tuh dagingnya tuh, ada saikoro, gile. Pakai saikoro ini nggak sih? Cobain kuahnya dulu ya. Rasa kaldu apa nih kuahnya nih? Apa kaldu jamur? Yuk, bismillah. Wah,
Nah kayak gue penasaran guys, nilai jual soto Betawi itu menurut gue adalah rasa kuah kaldu sapinya yang ketemu santan dan rempah-rempah lainnya yang gurih. Gue penasaran nih, ini bakal rasa apa ya kuahnya ya? Ini rasa kuahnya tuh kayak pen soto Betawi ya, tapi di sisi lain gue ngerasain kayak ada sensasi-sensasi artificial gitu loh, sumpah. Nggak tahu gue rasa kuah apa ya. Nih. Kayak ada bau tumbuhannya gitu guys, sumpah guys. Gue kurang suka sih kuahnya, sumpah nggak bohong gue. Coba ya makan dagingnya ya. Nih, pakai saikoro nih dia nih guys. Bentuknya kotak-kotak tuh. Cobain. Yoks. Gue nggak bisa makan yang ini. Oh. Kurang suka gue. Jujur ya, di sini aroma barang asalnya tuh kayak terasa guys. Ini kayak gue tahu jamur nih. Jujur aja ya, gue gak bisa sih makan yang ini, gue kurang suka. Pertama aroma kuahnya, gue ngerasa kayak ada aroma tumbuhannya gitu guys. Kayak, wah kaldunya gue nggak tahu ya, gue kurang suka yang jelas ya. Terus si tekstur vegannya yang tadi tuh, yang daging bohongannya, emang kenyal-kenyalnya tuh mirip kayak yang sate Marangi. Cuman bumbunya tuh flavornya terlalu raw kalau menurut gue. Karena dia nggak bisa meresap bumbu dengan baik kali ya, nggak kayak daging gitu loh. Jadi menurut gue kurang sih. Coba nasinya deh, nggak betah sih gue makan beginian, sumpah dah. Sesekali boleh lah. Yuk nasinya. Nasinya itu kayak nasi yang sedang direncanakan buat jadi nasi uduk. Jadi kayak nggak se-flavorful nasi uduk kayak nasi putih biasa, cuman ada aroma bawang gorengnya. Tapi rasanya tuh di mulut sebenarnya plain, sama ada asin dikit. Kalau tempe mah sama kali ya. Ini gue habis makan tempe set food, coba yang ini ya. Jujur, kalau boleh jujur ya, tempenya kurang rasa, sumpah. Gue better makan tempe Pagembus, sumpah. Dan makan tempe Pagembus gue. Gue review begini bukan berarti ini mutlak tidak enak, enggak guys. Ini pasti ada penggemarnya karena ini laku banget. Brandnya juga udah gede banget. Cuman lidah kampung gue yang gue juga adalah bukan seorang vegan, mencoba mengexperience diri gue buat cobain ini, ya gue nggak cocok sih. Kecuali yang sate Marangi. Sumpah sate Marangi tuh gue bener-bener kalau misalnya gue merem makan ini, gue ngira itu kayak daging anjir. Karena enak bumbunya, nggak bohong. Real, yang masak itu pasti orang Purwakarta. Oke. Segitu aja lah ya video gue kali ini. Coba menurut kalian kita cobain apa lagi yang menarik-menarik? Tulis aja di kolom komen. Kalau kalian punya rekomendasi-rekomendasi makanan yang set food, good food, atau apapun itu, langsung aja email di mamangkuliner.business@gmail.com. Nanti yang menarik bakal gue kontenin. Segitu aja lah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.